Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kami. Hari ini saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Sampah Muhari, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini kami membuat video sebagai bahan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori dan psikologi belajar anak dengan dosen pengampu Dr. Aprilia Tina Lidiasari SPD MPD. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari masalah yang dihadapi, bahwa saat kita telah memasuki era revolusi industri 5.0 yang ditandai oleh perubahan besar dalam teknologi seperti konektivitas yang semakin luas, otomatisasi, dan artificial intelligence atau AI, mempelajari bagaimana revolusi 5.0 mempengaruhi pembelajaran sekolah dasar. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 di Indonesia memberikan dasar hukum untuk integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Undang-undang ini menekankan betapa pentingnya menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Selain itu, para ahli melakukan penelitian penting tentang bagaimana revolusi industri 5.0 mempengaruhi pendidikan di sekolah dasar. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mr. Sugata Mitra, seorang profesor di bidang pendidikan teknologi di Universitas Newcastle, menekankan peran teknologi dalam pendidikan. Mitra mengatakan bahwa teknologi dapat membantu siswa belajar memecahkan masalah dan bekerja sama serta memberikan akses ke pengetahuan global. Pandangan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan siswa dan mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Nah, kemudian dari sini permasalahan yang dihadapi atau isu-isu yang terjadi adalah yang pertama, yaitu kurangnya perhatian siswa saat pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah tingkat kemandirian siswa yang cenderung rendah. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian kami membuat analisis. Yang pertama, hasil analisis kurangnya perhatian siswa saat pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga membuat mereka kehilangan minat dan kurang fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah gangguan emosional yang dialami salah satu siswa di kelas 3A, sehingga menyebabkan siswa yang lain takut dan sering terganggu dengan sikap siswa tersebut. Tiga, yaitu sebagian besar siswa yang telah selesai mengerjakan tugas cenderung untuk bermain dengan temannya, sehingga menyebabkan suasana menjadi bising. Hasil analisis tingkat kemandirian siswa yang cenderung rendah. Yang pertama adalah kurangnya pembiasaan dalam kemandirian siswa, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang kedua adalah kurangnya motivasi internal dari dalam diri siswa untuk bekerja secara mandiri. Dan yang ketiga adalah rasa percaya diri siswa yang rendah. Baik, kemudian dari permasalahan atau hasil analisis tadi, kemudian kita menawarkan sebuah solusi. Yang pertama, permasalahan tentang kurangnya perhatian siswa saat pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Observasi dan identifikasi pendekatan pembelajaran dan yang berguna untuk masing-masing siswa,
misalnya saat menggunakan metode-metode seperti penggunaan visual, cerita, permainan, atau diskusi kelompok kecil, siswa akan menjadi lebih tertarik dan fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memberikan dukungan emosional kepada siswa yang lain agar lebih tenang dan tidak merasa was-was pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Memang permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologis yang dimilikinya atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Beberapa permasalahan psikis yang sering kali terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gangguan konsentrasi, yang kedua intelijensi baik tinggi maupun rendah, kemudian yang ketiga berbohong, dan yang keempat adalah emosi, yaitu perasaan takut, cemas, marah, sedih, dan lain-lain. Dalam konteks ini, siswa kami hadapi adalah siswa yang memiliki tingkat emosi tidak stabil sehingga perlu pendekatan secara mendalam. Menurut Coleman, sebagaimana dikutip oleh Muhyiddin, secara sederhana emosi adalah perasaan jiwa yang meliputi perasaan bahagia, perasaan duka, perasaan cinta, suka, perasaan benci, tidak suka, dan sebagainya. Aspek emosi berkembang seiring usia manusia. Menangani gangguan emosi siswa dengan hati-hati. Berikan dukungan emosional kepada siswa lain dan ajarkan mereka cara menghadapi situasi yang mungkin membuat mereka takut atau terganggu. Kemudian yang ketiga adalah membuat kesepakatan dengan siswa tentang waktu istirahat dan waktu pembelajaran menyangkut hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya saja, siswa baru boleh bermain dan istirahat saat tugas yang diberikan guru sudah terselesaikan. Berkaitan dengan itu juga, semua siswa yang berprestasi harus diberikan penghargaan. Dengan demikian diharapkan siswa dapat lebih fokus dan semangat dalam belajar. Kemudian untuk solusi dari permasalahan tingkat kemandirian siswa yang cenderung rendah, yang pertama adalah mulai memberi siswa pedoman dan latihan kemandirian. Menurut Sutati, kemandirian belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri, baik saat belajar sendiri, belajar kelompok, atau belajar dalam kelas. Seorang siswa dikatakan mandiri jika ia mampu menghadapi segala permasalahan hidup dengan rasa tanggung jawab tanpa tergantung pada orang lain. Namun, bukan berarti ia memiliki sikap individualistik. Kemandirian belajar siswa meliputi 6 aspek, yaitu ketidaktergantungan pada orang lain, memiliki kepercayaan diri, berperilaku disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, dan melakukan kontrol diri. Kita harus membantu siswa memahami dan menguasai prosedur yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan mereka sendiri. Tugas-tugas sederhana harus dimulai dan secara bertahap kita harus meningkatkan kompleksitasnya. Beri mereka motivasi dan umpan balik yang membangun untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian yang terakhir adalah membuat program pengembangan diri dan program penghargaan untuk mendorong siswa, memberikan tujuan atau target yang realistis kepada siswa, dan berikan penghargaan atau pengakuan untuk keberhasilan mereka. Nah, dari permasalahan dan solusi tersebut, bagaimana jika kita kaitkan dengan konsep teori belajar? Ya, teori belajar yang tepat untuk permasalahan di atas yaitu adalah teori konstruktivisme yang digawangi oleh Vygotsky. Teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Vygotsky menekankan pembelajaran melalui assisted discovery learning, artinya pembelajaran berlangsung dalam interaksi anak dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Kondisi siswa yang memiliki kemandirian rendah serta tingkat perhatian dan konsentrasi dalam belajar yang kurang perlu membangun pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Guru dapat menggunakan pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, dalam kegiatan diskusi,
Semua siswa didorong untuk dapat menyampaikan pendapatnya kemudian dalam kegiatan proyek kolaboratif. Siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan proyeknya dengan bekerja sama yang baik dengan teman kelompoknya. Sehingga dengan teori konstruktivisme tersebut, siswa akan lebih antusias mengikuti pembelajaran dan akan memperkuat rasa kemandirian siswa. Selanjutnya, kesimpulan dari bahan ini adalah teori konstruktivisme sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran ini karena menekankan pembelajaran melalui assisted discovery learning. Dengan teori ini diharapkan mampu mengatasi problematika pembelajaran yang terjadi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.